Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di statistika ya. Ini pekan ke-10. Ya, jika kita menghitung pekan-pekannya dengan memasukkan UTS di dalamnya ya. Maka ini adalah pekan ke-10. Kita akan masuk ke materi baru yaitu analisis regresi. Nah, analisis regresi ini akan dibagi menjadi 2 pekan ya. Untuk pekan ini kita akan fokus ke theoretical session. Ya, sementara untuk pekan depan itu akan fokus ke practical session-nya. Jadi contoh proses analisis regresi menggunakan Microsoft Excel dan juga IBM SPSS. Ya, tapi untuk pekan ini kita akan fokus ke theoretical session-nya karena cukup banyak ya. Ya, baik kita langsung saja memulainya. Jadi di pembahasan pekan ini kita akan mengetahui pengertian ya. Kemudian pemodelan persamaan, lalu proses analisis regresi, kemudian uji tes good of fit dan juga uji signifikansi. Ya, sama seperti proses pengujian analisis korelasi, regresi juga perlu ada uji hipotesis. Ya. Nah, sebelumnya di pengertiannya dulu ya, regresi ini merupakan istilah dari dependensi atau ketergantungan suatu variabel yang dikatakan sebagai variabel bebas terhadap variabel yang terikat. Ya. Nah, kalau sebelumnya kita berbicara hubungan ya, di korelasi, nah kalau di regresi ini sudah lebih dari sekedar hubungan, tapi adalah ketergantungan. Artinya nilai variabel yang satu ini bergantung nilainya dengan variabel yang lain. Jadi tidak independen ya. Kalau dalam korelasi itu bisa jadi independen. Kalau dalam regresi ini harus ada yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Nah, misalnya variabel yang independennya atau variabel yang bebasnya atau variabel yang mempengaruhinya itu adalah X. Ya, maka dia akan mempengaruhi nilai variabel terikatnya, yaitu Y. Nah, analisis regresi ini adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketergantungan suatu variabel bebas ya atau independent variable X ya kita simbolkan di sini terhadap variabel terikat Y. Ya, dengan maksud, ya ini ada maksudnya. Ya, selain mengetahui pengaruh dari X terhadap Y, ya, ini juga bisa digunakan maksudnya adalah memprediksi nilai Y dengan nilai X yang tertentu nanti. Artinya di sini tidak hanya sekedar mengetahui adanya ketergantungan, adanya pengaruh, tapi juga bisa dilakukan yang namanya prediksi variabel terikat dengan nilai variabel bebas tertentu ya, misalnya di masa yang akan datang. Nah, ini sebelumnya saya ingin menampilkan dulu ya scatter plot. Jadi hampir sama ya, untuk korelasi juga bisa dilihat dari scatter plot dan untuk regresi juga bisa. Nah, kalau dilihat di sini untuk hubungan yang membentuk garis lurus ini berarti ada hubungan yang sempurna. Ya, di sini dikatakannya berarti linear. Regresinya linear sempurna di antara yang X dan Y. Artinya gini, pengaruh X terhadap Y ini sebanding atau berbanding lurus. Nah, sementara untuk yang kedua juga ini sama juga ya, berbanding lurus tetapi dia tidak sempurna karena dalam bentuk garis lurus. Kemudian yang gambar yang ketiga ini menunjukkan pengaruh yang lemah. Di sini tidak hanya hubungan ya, pengaruh yang lemah dari X terhadap Y. Nah, perbedaan korelasi dan regresi terletak di hubungannya tadi gitu loh. Jadi untuk korelasi ini hanya mendeskripsikan hubungan. Ya, jadi entah hubungannya bentuknya apa gitu. Ya ini korelasi. Tetapi untuk regresi ini fokus ke mendeskripsikan hubungan yang sifatnya pengaruh. Ya, jadi X mempengaruhi Y. Ya, kalau kemarin ini koefisien determinasi di korelasi itu menyatakan kontribusi X terhadap Y. Ya, kontribusinya itu sifatnya tidak diketahui apa.
Nah, sementara untuk regresi ini mendeskripsikan pengaruh X terhadap Y. Jadi nanti nilai koefisien determinasi menunjukkan tidak hanya kontribusi tapi pengaruh. Jadi pengaruh X terhadap Y-nya berapa persen. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk korelasi ini ya tidak selalu menghubungkan variabel terikat dan variabel bebas. Tadi sudah saya katakan. Bisa jadi hubungannya hanya bersifat asosiatif saja. Artinya kita ingin mengetahui korelasi sembarang dari variabel. Ya, misal saya punya nilai bahasa Indonesia ya, sebagai guru misalnya. Kemudian saya juga punya nilai matematika. Ya, saya ingin melihat apakah ada hubungan atau tidak antara nilai bahasa Indonesia dengan matematika. Nah, itu bisa digunakan analisis korelasi. Ya. Nah, tapi kalau seandainya kita ingin mengetahui pengaruh dari misalnya ya nilai kemampuan matematika terhadap kemampuan belajar fisika atau statistika misalnya. Nah, itu harus menggunakan regresi. Ya, jadi dalam regresi ini selalu ada variabel yang terikat dan ada variabel bebas. Variabel bebas yang bisa diotak-atik oleh si peneliti, sementara variabel terikat adalah variabel-variabel yang memang hasilnya nanti yang berdasarkan pengamatan dan itu bergantung kepada nilai variabel bebas dan hubungannya selalu bersifat pengaruh. Nah, kemudian dalam korelasi itu tidak ada proses regresi atau prediksi. Nah, sementara dalam regresi ini ada persamaan atau model matematika yang dipakai untuk memprediksi. Ya, model matematikanya nanti berbentuk rumus. Saya hubungannya linear berarti nanti akan ada persamaan garis lurus atau persamaan linear. Ya, saya kira persamaan linear teman-teman sudah pernah belajar di SLTA ya. Nah, tapi di sini kita akan membuat persamaan ini dari titik-titik yang kita dapatkan dari data. Ya, berbedanya seperti itu. Kalau dulu kita menganalisis persamaan linear, ya. Kalau sekarang kita akan membuat persamaan linear itu dari hasil penelitian, dari data hasil penelitian. Nah, ini ada beberapa istilah dulu ya sebelum kita beranjak ke proses analisisnya. Jadi ada variabel X, ini istilahnya sering disebut dengan variabel bebas atau independent variable, atau disebut juga dengan explanatory variable. Ya, selain itu juga sering disebut dengan predictor. Lalu istilah lainnya juga regressor, ya, atau disebut juga control. Nah, sementara untuk variabel Y ini biasanya disebut dengan independent variable atau variabel terikat. Kemudian variabel yang dijelaskan atau explained variable. Kalau tadi kan variabel yang menjelaskan. Lalu ada istilah lain adalah predicted variable atau predictor. Ini adalah variabel yang diramalkan. Ya, atau regressed variable atau regression. Variabel yang diregresi. Atau disebut juga dengan response atau tanggapan. Ya, seperti itu. Nah, tadi kan ada proses pembuatan persamaan regresi. Maka di dalam regresi ini ada model regresi. Nah, untuk sekarang kita akan membahas model regresi linear yang sederhana terlebih dahulu. Jadi kita nanti hasil dari proses regresi itu adalah sebuah persamaan regresi yang bisa digunakan untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas sembarang. Ya, awalnya kita punya data X berapa, ya. Kemudian nilai X mempengaruhi nilai Y dan nilai Y-nya berapa hasil dari penelitian. Nah, dari sini kita akan membuat persamaan dari data-data yang ada. Kemudian kita akan mendapatkan sebuah model persamaan seperti ini. Ya. Di sini ada variabel Y-nya, kemudian variabel X-nya. Nah, nanti persamaan ini harapannya kita bisa menggunakannya untuk prediksi di masa yang akan datang, ya. Dengan nilai X tertentu di masa yang akan datang, maka kita akan bisa memprediksi nilai Y tertentu. Ya. Nah, ini rumusnya adalah YI sama dengan beta theta, beta 0 ditambah beta 1 dikalikan XI ditambah epsilon I. Ya, jangan dulu mumet dengan rumus ini, nanti akan kita sederhanakan. Yang jelas YI ini adalah variabel yang diregresi atau yang diprediksi. Ini variabel yang terikat. Kemudian X adalah variabel bebasnya, kemudian beta 0 adalah konstanta, ya, konstanta, kemudian beta 1 adalah konstanta regresi atau parameter regresi, lalu untuk epsilon I ini adalah nilai residu atau nilai error.
Nah, ternyata parameter beta 0 dan beta 1 ini tidak diketahui besarnya. Ya, yang diketahui hanya X dan Y. Ya. Dan ini harus ditaksir dari data sampel. Ya. Dari data yang kita punya ini harus dilakukan proses penaksiran. Dan salah satu cara untuk menaksirnya adalah dengan metode least square atau kuadrat terkecil. Ya, sama seperti korelasi. Hanya rumusnya sedikit berbeda. Nah, nanti setelah kita melakukan taksiran menggunakan metode least square, maka bentuk persamaannya kita sederhanakan menjadi ya Y prediksi, ya ini Y prediksi atau kita kasih topi di atasnya, ya sama dengan B0 ditambah B1 dikali X. Nah, Y prediksi ini adalah Y yang ada topinya ini ya. Kemudian X-nya adalah variabel bebasnya. Kemudian B0-nya adalah konstanta yang merupakan taksiran dari beta 0 tadi ya. Kemudian B1 ini adalah taksiran dari beta 1. Dan nilai B1 dapat dicari dengan rumus ini. Ya. Nah, ini secara teori dulu ya. Nanti untuk practical session-nya akan lebih mudah karena tinggal langsung menggunakan rumus atau formula yang ada di Microsoft Excel atau di IBM SPSS. Nah, sementara ini adalah rumus dasarnya gitu. Kenapa bisa ada nilai konstanta B1 ya, sebagai koefisien regresi, kemudian B0 sebagai koefisien sebagai konstanta atau bilangan konstan. Seperti itu. Nah, itu untuk B1 ini kita bisa mencarinya dengan formula M dikali sigma dari perkalian X dan Y, kemudian dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi M dikali sigma X kuadrat, dikurangi sigma X dikuadratkan. Nanti kita akan coba lihat latihan secara manualnya, tapi teman-teman tidak perlu mengerjakannya secara manual nanti kalau mengerjakan tugas karena akan ada cara menggunakan aplikasi IBM SPSS dan juga Microsoft Excel. Nah, setelah kita mendapatkan nilai B1, maka kita bisa mencari B0. Karena B0 ini membutuhkan nilai B1. Ya, nilai B0 ini formulanya adalah sigma Y dikurangi B1 dikali sigma X dibagi N. Dengan N adalah jumlah subjek penelitian atau jumlah data, jumlah pasangan X dan Y. Nah, proses regresi ini ya tahapannya dimulai dengan perumusan hipotesis. Jadi sama dengan analisis korelasi. Ya, yang terdiri dari hipotesis nol atau hipotesis sembarang nanti ya. Kemudian HA itu sebagai hipotesis lawan dari hipotesis nol. Yang dibuat berdasarkan tujuan pengujian atau analisis hipotesisnya. Ya, misalkan yang pertama analisis dilakukan untuk menguji apakah variabel X atau variabel bebas berpengaruh terhadap variabel Y. Jadi ini hanya sekadar berpengaruh. Jadi analisisnya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Itu hipotesisnya. Berarti yang pertama ya hipotesis nolnya adalah nilai beta satunya sama dengan 0. Ya, jadi nilai konstantanya ini sama dengan 0, konstanta regresinya. Kemudian hipotesis lawannya atau HA-nya berarti konstanta regresinya tidak sama dengan 0. Nah, kemudian kalau tujuan analisisnya ini untuk menguji apakah variabel X ini berpengaruh positif, kalau tadi hanya berpengaruh saja terhadap variabel Y, ya maka H0-nya adalah konstanta regresi atau beta 1 kurang dari sama dengan 0. Kemudian hipotesis lawannya HA atau beta 1-nya itu adalah lebih dari 0. Teman-teman pasti tahu ya maksud dari kurang dari sama dengan dan lebih dari. Ya, kurang dari sama dengan 0 berarti nilai-nilai dari beta 1-nya ini kurang dari atau sama dengan 0. Entah berapa pembilangannya. Dan 0 termasuk di sini. Sementara untuk beta 1 lebih dari 0 berarti dia angkanya tidak termasuk 0. Ya, jadi kalau ada sama dengan berarti angka di sini termasuk di dalamnya. Sementara kalau tidak ada tanda sama dengan berarti angka yang di sini tidak termasuk di dalamnya. Jadi kalau beta 1 kurang dari sama dengan 0 ini termasuk 0, negatif 0,1, negatif 0,2, negatif 1 dan seterusnya dengan angka yang unlimited, tidak terbatas. Kemudian kalau di sini beta 1 lebih dari 0 ya berarti
Dimulai dari 0,000 sekian, yang penting angkanya positif sampai dengan angka berapa. Nah, kemudian kalau analisis dilakukan untuk menguji apakah variabel X berpengaruh negatif terhadap variabel Y, itu berarti hipotesis nolnya adalah beta 1 lebih dari sama dengan 0. Ya. Sementara untuk hipotesis lawannya adalah beta 1 kurang dari 0. Nah, kemudian setelah kita mengetahui yang namanya hipotesis, ya, setelah melakukan hipotesis, ya nanti kita bisa mencari koefisien determinasi dan juga proses tes good of fit atau bagus atau tidaknya suatu model matematika, model regresi untuk memprediksi nilai Y atau variabel Y di masa yang akan datang dengan nilai X tertentu. Nah, koefisien determinasi sebelumnya kita juga sudah tahu ya, R kuadrat itu bisa menggunakan koefisien korelasi, tapi di sini koefisien determinasinya menggunakan rumus. Nah, kalau nanti di Excel langsung muncul ya koefisien determinasinya, tidak perlu menggunakan rumus di sini. Tapi di sini saya akan memberikan penjelasan dari mana nilai koefisien determinasinya didapatkan kalau menggunakan proses analisis regresi. Nah, ini formulanya adalah R kuadrat sama dengan 1 dikurangi sigma Y dikurangi Y prediksi masing-masing data yang dikuadratkan, kemudian dibagi sigma Y dikurangi rata-rata dari Y atau Y bar, dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Nah, ini parameternya, R kuadrat adalah koefisien determinasi, kemudian Y adalah variabel terikat masing-masing data, ya. Kemudian Y prediksi, ini adalah Y hasil prediksi dari persamaan regresi yang sudah dibuat. Kemudian Y bar, ini adalah rata-rata dari nilai variabel Y. Jadi langkahnya adalah kita memiliki data variabel Y aktual dari penelitian. Kemudian dari situ kita rata-ratakan, maka kita mendapatkan Y bar. Jadi urutannya ini dulu, Y, kemudian kita punya Y bar. Nah, kemudian kita juga menggunakan model regresi atau model matematika yang sudah kita buat. Lalu mencari nilai Y hasil prediksinya atau Y topi ini berdasarkan nilai X yang sudah ada. Nah, setelah sudah dapat, ya kita menggunakan rumus ini untuk mencari koefisien determinasi. Nah, setelah mendapatkan nilai koefisien determinasi, kita bisa melakukan yang namanya uji ketepatan model atau good of fit test, atau disebut juga dengan uji F, karena kita menggunakan tabel F. Tabel F-nya bisa dicari di internet, atau nilai F-nya ini juga bisa menggunakan rumus nanti di Microsoft Excel. Dan kalau di SPSS nanti tidak perlu mencari nilai F-nya, karena nanti akan menggunakan nilai signifikansi. Dan ini digunakan untuk apa? Untuk mengetahui apakah nilai prediksi ya mampu menggambarkan kondisi aktualnya. Artinya apakah persamaan regresi yang sudah kita buat atau model regresi yang kita buat itu bisa memprediksi nilai variabel bebas di masa yang akan, nilai variabel terikat maksud saya di masa yang akan datang atau tidak. Nah, ini kemudian setelah itu kita uji menggunakan uji F, ya. Maka kita akan mencari nilai F hitung. Ya, kalau korelasi kemarin uji T, kalau di sini kita adalah uji F hitung untuk menguji ketepatan modelnya. Ya, rumusnya adalah koefisien determinasi atau R kuadrat dibagi dengan K dikurangi 1 per 1 dikurangi R kuadrat dibagi N dikurangi K. Ya. Ya, ini K dikurangi 1 ini disebut dengan degree of freedom 1 atau DF1. DF pembilang sebutnya juga. Karena letaknya di pembilang di sini. DF pembilang atau degree of freedom 1. Sementara N dikurangi K ini adalah degree of freedom 2. Ya. Kalau di uji T itu hanya ada degree of freedom 1 saja ya, N dikurangi 2. Ya. Nah, kalau di sini F hitungnya DF-nya ada 2 ya, ada DF1, DF2, DF1 ini K dikurangi 1, DF2 ini adalah N dikurangi K. Ya. Ini parameternya R kuadrat adalah koefisien determinasi, kemudian K adalah banyaknya variabel yang terlibat. Ya, berarti kan kalau variabel yang terlibat X dan Y berarti ada 2. Ya. Ada variabel X dan variabel Y. Berarti K-nya nilainya 2. Sementara N adalah jumlah subjek penelitian atau jumlah pasangan X dan Y. Nah, kriterianya bagaimana? Nah, H0 diterima jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel. Ya, atau simpelnya begini.
Kalau F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka persamaan regresi tidak good of fit atau tidak cukup mampu untuk memprediksi nilai variabel terikat yang ada di masa yang akan datang. Nah, sementara kalau yang diterima adalah hipotesis lawannya atau HA, atau simpelnya begini, F hitungnya lebih dari F tabel. Jadi ini teman-teman fokus nanti lihat di sini aja. Kalau F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka persamaan regresi tidak good of fit. Ya, tapi kalau F hitung lebih dari F tabel, maka persamaan regresi dinyatakan baik atau good of fit. Ya, atau bisa memprediksi nilai variabel terikat di masa yang akan datang. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, F tabelnya bisa dicari di tabel menggunakan data di internet atau juga bisa dicari menggunakan rumus di Microsoft Excel. Nah, kemudian setelah uji F atau uji ketepatan model, ada uji signifikansi. Sama seperti yang dilakukan di koefisien korelasi yaitu uji T. Tetapi formula untuk uji T-nya berbeda. Ya, untuk persamaan regresi, uji T-nya, T hitungnya dicari dengan formula ini. Ya, jadi kita sudah mendapatkan nilai B1, nanti dikurangi dengan beta 1, dibagi dengan SB1. Nah, ini parameter-parameter ini yang harus dicari. B1 ini adalah koefisien regresi di model. Kemudian beta 1 nanti yang diuji cobakan, ya, dari hipotesis. Ya, kalau hipotesisnya kita memakai beta 1 sama dengan 0, ya berarti kita pakai 0 saja nilai beta 1. Ya. Tetapi lagi-lagi nanti di Microsoft Excel bisa langsung didapatkan dari analisis regresinya. Tidak perlu menggunakan rumus ini. Jadi saya tidak merekomendasikan teman-teman menggunakan pengerjaan secara manual. Tapi teman-teman nanti harus mengerjakannya menggunakan software. Karena akan lebih cepat. Ya, ini saya di sini hanya memberitahu teman-teman bahwa dasarnya adalah ini. Ya. Nah, ini B1 konstanta regresi. Beta 1 ini adalah konstanta regresi yang kita gunakan di hipotesis. Apakah dia 0, kurang dari 0, atau lebih dari 0. Jadi kita boleh mengujinya menggunakan B1 sama dengan 0 atau B1 lebih dari 0. Misalnya angka 1 atau B1 kurang dari 0. Misalnya angka 2 angka negatif 2 misalnya. Seperti itu. Sembarang, ya. Tapi yang jelas nanti angka tersebut yang digunakan itu adalah masuk ke kategorinya hipotesis nolnya. Ya, ini beta 1. Baik. Nah, kemudian ini SB1 ini adalah simpangan konstanta regresi. Di mana dapatnya? Ya, simpangan konstanta regresi ini dengan formula yang sama dengan SE dibagi akar dari sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadratnya dibagi N. Ya, SE ini apa? SE adalah simpangan estimasi. Ya, cara mencari SE ini. SE sama dengan akar dari sigma dari Y dikurangi Y prediksi di kuadrat dibagi N dikurangi K. Ya. K adalah banyaknya variabel, N adalah banyaknya data penelitian atau pasangan X dan Y. Jadi langkah pertamanya kita mencari nilai SE dulu, kemudian mencari nilai SB1, baru kita bisa menghitung yang namanya T hitungnya. Nah, nanti T hitung ini untuk melihat signifikansinya sama seperti kemarin, kita melihat tabel, mencari T tabel juga. Ya, tapi kita akan mengetahui daerah kritisnya. Ya. Jadi daerah kritisnya bisa ditentukan dengan melihat tabel distribusi T dengan taraf keberartian atau tingkat signifikansi misalnya 1%, maka nilai alfanya itu 0,01. Kemudian kalau taraf signifikansinya 5%, ya atau alfa 0,05 atau juga bisa 10% dengan alfa 0,1. Nah, semakin kecil nilai signifikansi maka semakin teliti hasilnya. Ya, tapi biasanya secara statistik yang digunakan default di software SPSS ya misalnya atau di Excel juga, ini yang dipakai adalah nilai alfa 0,05 atau nilai taraf signifikansi 5%. Artinya kemungkinan errornya 5%. Dan tingkat kepercayaan dari uji hipotesisnya ini adalah 95%. Ya. Nah, kalau misalnya kita pakai alfa 0,01 atau 1%, berarti tingkat kepercayaannya atau tingkat kepercayaannya 99% dan kemungkinan errornya 1%. Sementara kalau memakai kemungkinan error 10% atau alfa 0,1, maka tingkat kepercayaannya adalah 90%. Nah, kemudian nilai degree of freedom, ya kalau ingin lihat di tabel nanti, atau DF itu adalah nilai N dikurangi K. Ya. Ya, N adalah banyaknya jumlah sampel atau subjek penelitian, dan K adalah jumlah variabel yang terlibat di dalam
penelitian. Ya, misal variabelnya hanya X dan Y, maka K sama dengan 2. Tapi nanti kalau dalam analisis regresi linear berganda, ada X1, ada X2, misalnya variabel bebasnya lebih dari 1, mempengaruhi Y, maka K-nya adalah 3, ya, karena ada X1, X2, dan Y. Seperti itu. Nah, ini untuk daerah kritisnya seperti ini. Ya, jadi untuk analisis yang menggunakan hipotesis 0, B1, beta 1 sama dengan 0, dan HA-nya adalah beta 1 tidak sama dengan 0, maka daerah kritisnya adalah seperti ini. Jadi yang di RC yang berwarna ungu ini. Ini daerah penerimaan H0, sementara yang sebelah kirinya ini adalah daerah penolakan H0. Jadi kita menggunakan distribusi normal. Ya. Jadi teman-teman menggunakan distribusi normal dulu, nah ini kita gunakan dalam proses regresi. Nah, kalau kita ingin mengetahui signifikansinya, ya berarti kita harus menginginkan daerah penolakan H0, ya bukan daerah penerimaan H0. Ya kalau misalnya H0 yang berlaku, ya maka tidak ada pengaruh yang signifikan jatuhnya. Sementara kalau hasil perhitungan T-nya ini masuk ke dalam daerah penolakan H0 atau daerah penerimaan HA, ya. Ini daerah penolakan H0 ini disebut dengan daerah penerimaan HA. Sebaliknya daerah penerimaan H0 ini disebut daerah penolakan HA. Nah, yang kita inginkan adalah daerah penolakan H0 ini. Ya, kalau masuk ke daerah ini, ya berarti T hitungnya artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel X dan variabel. Ya, ini daerah kritisnya adalah H0 ditolak jika harga mutlak dari T hitung ini lebih dari T tabel. Ya, artinya T hitungnya lebih dari T tabel atau T hitungnya kurang dari negatif T tabel. Ini arti dari harga mutlak T hitung lebih dari T tabel. Ya, T hitung lebih dari T tabel atau T hitung kurang dari T tabel. Ini H0-nya ditolak. Dan ini yang diinginkan biasanya. Nah, sementara itu H0 akan diterima jika harga mutlak dari T hitung ini kurang dari sama dengan T tabel. Ya, jadi harga mutlak dari T hitung kurang dari T tabel atau harga mutlak T hitung sama dengan T tabel. Gitu. Ya, artinya apa ya? Di sini negatif T tabel kurang dari sama dengan T hitung kurang dari sama dengan T tabel. Nah, untuk T tabelnya ini nanti T tabelnya dicari nilai T dengan nilai alfa yang ditentukan bisa 0,05 dan degree of freedom-nya adalah N dikurangi K. Untuk kasus ini K sama dengan 2. Karena variabelnya Y dan X. Ya, seperti itu. Ini untuk analisis ada pengaruh variabel X terhadap Y. Hanya pengaruh saja, bukan pengaruh positif, bukan pengaruh negatif. Nah, bagaimana kalau pengaruh positif? Ya, ini berarti hipotesis yang dipakai hipotesis nolnya adalah beta 1 kurang dari sama dengan 0. Dan hipotesis lawannya adalah beta 1 lebih dari 0. Ya, ini daerah penolakan H0-nya ada di sebelah kanan. Biasanya ini yang diinginkan. Kalau ingin mengetahui adanya pengaruh. Ya, daerah penerimaan H0-nya ada di sebelah kiri. Ya, daerah kritisnya adalah H0 ditolak jika T hitung lebih dari T tabel. Kemudian H0 diterima jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel. Dan T tabelnya ini T alfa D dengan nilai DF. Ya, berbeda sedikit. Ya, kalau tadi itu dikurangi K, kalau ini N dikurangi K dikurangi 1. Jadi K-nya dulu dikurangi 1, kemudian N dikurangi K dikurangi 1. Nah, untuk kasus X dan Y variabelnya berarti K sama dengan 2. Nah, kalau yang negatif juga seperti ini, daerah penerimaan H0-nya ada di sebelah kanan dan penolakannya ada di sebelah kiri. Ya. Ini H0 ditolak jika T hitung kurang dari T tabel dan H0 diterima jika T hitung lebih dari sama dengan negatif T tabel. Ya, dengan T tabel ini. Contoh misalnya, ya seorang manajer akan meneliti apakah ada pengaruh positif dari jumlah promosi terhadap penjualan. Ya. Jadi variabelnya jumlah promosi terhadap penjualan. Pengaruh positif. Jadi yang berpengaruh ini jumlah promosi. Sudah jelas di sini X-nya adalah jumlah promosi. Jadi yang mempengaruhi adalah X, sementara penjualan adalah yang dipengaruhi. Berarti ini Y. Dan penelitian dilakukan terhadap 10 perusahaan sejenis yang telah melakukan promosi sehingga didapatkan data sebagai berikut. Ini perusahaannya dari A sampai J, jadi respondennya ada 10 ini ya. Ada 10, kemudian untuk promosinya, ini data promosinya dilakukan perusahaan A sampai dengan J, ini X. Ya, kemudian mungkin ini kali ya,
promosi X-nya ini 20 kali, misalnya sampai berapa kali. Kemudian hasil penjualannya dalam juta rupiah. Ini untuk Y-nya. Langkah-langkahnya, rumuskan masalah, tentukan hipotesis, ditetapkan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis, kemudian lakukan analisis regresi. Pertama, penentuan model regresi atau persamaan regresi, lalu penentuan nilai prediksi, kemudian penentuan koefisien determinasi, lalu penentuan simpangan baku estimasi. Ini SE ya, simpangan baku estimasi. Kemudian simpangan koefisien regresi ini adalah SB1. Ya, saya ulangi dari awal, penentuan persamaan regresi nanti kita punya persamaan regresi Y sama dengan B1 ya ditambah B0 ditambah B1 dikali X. Jadi ini penentuan persamaan ini dulu. Kemudian nilai prediksinya berarti kita mencari masing-masing nilai Y ini berdasarkan nilai X yang sudah ada. Lalu koefisien determinasi kita mencari R kuadrat, baru kita bisa mencari SE, SB1, ya SE simpangan baku estimasi, SB1 simpangan baku regresi, kemudian uji F, ya, lalu dilakukan uji T. Baru setelah itu penarikan kesimpulan. Ya cukup rumit ininya, tapi kalau diikuti bisa. Cuma nanti kalau di Excel sekali klik langsung jadi. Di SPSS juga sekali klik langsung jadi. Nanti nilai persamaan regresinya sudah ada, koefisiennya, kemudian nilai prediksinya juga ada, nilai koefisien determinasinya juga ada, semuanya ada di situ. Jadi ini hanya penjelasan dasarnya. Ya, penyelesaiannya. Pertama, perumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh positif dari promosi terhadap penjualan perusahaan? Karena ini akan kita ini permasalahan. Hipotesisnya, ya H0-nya tidak terdapat pengaruh positif dari promosi terhadap perusahaan, penjualan perusahaan. Kemudian HA-nya lawannya terdapat pengaruh positif dari promosi terhadap penjualan perusahaan. Dan kriteria penerimaannya bagaimana? Ya berarti kalau H0 diterima jika beta 1 kurang dari sama dengan 0. Ingat, ini kasus nomor 2 ya, bukan yang pertama. Jadi bukan hanya pengaruh saja, tetapi di sini adalah pengaruh positif. Ya, jadi kalau misalnya pengaruh saja kan tadi beta 1 sama dengan 0. Ya, kemudian H0 HA-nya beta 1 tidak sama dengan 0. Itu kalau pengaruh saja. Nah, kalau di sini pengaruh positif, maka beta 1 kurang dari sama dengan 0. Ya. Dan nanti nilai T hitung, signifikansinya T hitung kurang dari sama dengan T. Nah, sementara jika HA-nya diterima atau H0 ditolak, jika beta 1 lebih dari 0 dan T hitungnya lebih dari T tabel. Oke, kita lakukan. Ya. Pertama kita penentuan persamaan regresinya dulu. Di sini saya menggunakan metode least square, tapi nanti kalau di Excel langsung ketemu persamaannya. Ya, ini caranya kalau menggunakan least square, X dijumlahkan dulu semuanya. Ini dapatkan sigma X. Y dijumlahkan dapatkan sigma Y. Kemudian masing-masing nilai X ini dikuadratkan. Ya, 20 kuadrat 400, 34 kuadrat 1166, dan seterusnya. Setelah dikuadratkan dijumlahkan, kita mendapatkan nilai sigma X kuadrat. Totalnya 5971. Kemudian kita kalikan nilai X dan Y. 20 kali 64. Ini. Kemudian 34 kali 84, dan seterusnya. Setelah didapatkan semuanya dijumlahkan, kita mendapatkan nilai sigma X Y. Sigma X kali Y. Nilainya ini. Kalau sudah semua dapat parameter, masukkan ke dalam rumus B1. Ya, ini rumus B1-nya. Ya, setelah itu kita dapatkan nilai-nilai B1 adalah 1,2185. Kalau sudah dapat nilai B1, kita cari nilai B0. Ya. B1 ini adalah konstanta regresi. Kalau B0 adalah konstanta saja. Ini rumusnya sigma Y dikurangi B1 dikali sigma X dibagi N. Berarti sigma Y-nya tadi ada, ini 727. Kemudian nilai B1-nya sudah dapat, ini 1,2185. Dikali sigma X. Sigma X-nya 235. Dibagi dengan N. N adalah jumlah data. Karena tadi jumlah responnya ada 10, berarti N per 10. Hasilnya 44,0651. Ya. Ini untuk nilai B0. Ya, berarti B1 dan B0 sudah dapat. Ya, berarti persamaan regresinya adalah Y. Ini kan Y sama dengan B0 ditambah B1 kali X. Y sama dengan B0-nya 44,0651 ditambah B1 1,2185 kali X. Jadi persamaannya Y sama dengan 44,0651 ditambah 1,2185 X. Ini model atau persamaan regresi.
Sudah dapat, sekarang tentukan nilai prediksi atau nilai Y topi. Nah, ini kan kita sudah punya Y model. Nah, kita punya Y aktual, kita punya Y model. Nah, Y aktual kan tadi ada di data. Nah, kita mencari nilai Y model atau Y prediksi berdasarkan nilai X yang sudah ada. Ya, ini kita sudah punya model Y prediksinya. Kita tinggal gunakan rumus ini atau persamaan ini. Ya. Jadi tentukan nilai Y untuk masing-masing X atau nilai Y prediksi untuk masing-masing X. Misalkan untuk nilai X 20, ini data pertama. Ya, maka nilai Y prediksinya menggunakan persamaan ini 44,0651 ditambah 1,2185 dikali X. X-nya berapa? 20. Hasilnya Y prediksinya 68,4351. Taruh di sini. Yang lainnya juga sama. Misalnya X sama dengan 34. Ya, tinggal masukkan ke rumus ini. 44,0651 ditambah 1,285 dikali 34. Hasilnya ini 85,49. Nah, semua dicari untuk masing-masing nilai Y prediksinya. Dan ini hasilnya. Nah, kalau kita lihat, di sini hasilnya dengan Y aktual ya pasti ada error. Ini 64, ini 68. Ini 84, ini 85. Ini 71, ini 72. Ini 59, ini 63. Oh, bahkan ada yang errornya jauh. Nah, ini 75, 83, 72, 65, dan seterusnya. Sampai yang terakhir. Nah, kalau sudah dapat nilai Y prediksinya, sekarang kita tentukan rata-ratanya dulu. Rata-rata dari Y, ya, bukan Y prediksi, Y biasa ya, rata-ratanya ini. Berarti Y-nya dijumlahkan semua, kemudian dibagi dengan jumlah data. Ini rata-rata 72,7. Ya. Sekarang kita menentukan Y min Y prediksi tadi. Ya. Ini Y-nya 64, Y prediksinya 68,5, selisihnya ini. Maaf, yang ini maksud saya. Kemudian ini dengan ini selisihnya negatif 1,4. Dan seterusnya sampai dengan ini. Lalu kita juga mencari nilai selisih Y aktual dengan nilai rata-ratanya. Dengan Y rata-ratanya. Artinya apa? 64 dikurangi 72,7. 84 dikurangi 72,7. 71 dikurangi 72,7. Dan seterusnya. Sehingga dapatkan nilai Y dikurangi Y bar atau Y rata-rata. Sekali lagi ya, teman-teman tidak perlu menggunakan rumus ini, nanti bisa langsung menggunakan Excel dan nilai koefisien determinasinya bisa langsung didapat. Nah, ini kalau cara manualnya seperti ini, dan sebagai pengetahuan. Kalau sudah, kuadratkan nilai Y dikurangi Y prediksi, hasilnya ini. Jumlahkan, ya. Kemudian kuadratkan nilai dari Y dikurangi Y bar, atau rata-rata. Dijumlahkan juga. Kalau sudah dapat, masukkan ke sini rumusnya. Kuadrat sama dengan 1 dikurangi yang ini, ya, dibagi dengan yang ini. Ya. Yang ini dibagi dengan ini. Artinya 1 dikurangi 282,1864 dibagi 948,1. Hasilnya 0,702. Ya, artinya apa di sini? Berarti 70,24% Y dipengaruhi oleh X. Ya. Ini tolong dicatat ini karena nanti suatu lalu ada pertanyaan. Arti dari koefisien determinasi ini apa? Ya, kalau dulu di koefisien korelasi itu hanya sekedar kontribusi X terhadap Y, nah kalau sekarang pengaruh X terhadap Y. Jadi pengaruh X terhadap Y besarnya adalah 70,24% atau 0,7024. Ini kan kalau di persentase menjadi 70,24%. Artinya 70,24% Y dipengaruhi oleh X. Nah, kalau di sini berarti tadi karena Y-nya adalah penjualan, kalau X-nya adalah promosi, ya berarti 70,24% penjualan dipengaruhi oleh promosi. Maksud dari koefisien determinasi. Kalau sudah dapat, ya kita lakukan uji good of fit atau uji ketepatan model menggunakan F hitung. Ya, ini rumus F hitungnya, tinggal masukkan. Tadi kan sudah kita punya nilai koefisien determinasinya 0,7024 dibagi K dikurangi 1, K-nya adalah jumlah variabel, kita punya X dan Y, berarti 2 dikurangi 1 per 1 dikurangi 0,7024 koefisien determinasi dibagi 10 kurangi 2. 10-nya adalah M, jumlah data, jumlah responden, kemudian K-nya adalah 2 jumlah variabel. Ini ternyata hasilnya 18,8817. Ya. DF pembilang K dikurangi 1, ini yang di atas, 2 dikurangi 1. DF penyebut, ini N dikurangi K. 10 dikurangi 2. Nah, DF pembilang disebut juga DF1.
Ya nanti mungkin kalau mau lihat tabel DF1, kemudian ini disebut juga dengan DF2. Ya, tapi sekali lagi nanti untuk uji F ini kalau di Excel bisa dicari nilai F. Ya, tidak perlu menggunakan tabel. Nah, ternyata dari tabel untuk nilai apa namanya DF membilang 1 dan DF menyebut 8. Ya, ini ternyata nilai F tabelnya adalah 5,32. Ya, dengan alfanya 0,05. Berarti kita memakai taraf signifikansi 5%. Ya, kemungkinan errornya 5%. Ya, 5,32. Berarti kita dapat menyimpulkan nilai F hitung lebih dari F tabel. F hitungnya 18,8, tabelnya 5,32. Berarti F hitung lebih dari F tabel. Nah, kalau F hitung lebih dari F tabel, berarti yang ditolak adalah H0. Atau yang diterima adalah HA. Sehingga persamaan regresi dinyatakan good of fit atau mampu memprediksi nilai variabel terikat di masa yang akan datang. Dalam hal ini variabel terikatnya adalah penjualan tadi. Ya. Nah, kemudian kita tentukan simpangan estimasi. Ya, simpangan baku estimasi, ya ini rumusnya tadi SE. Sudah ada, kita sudah mencari nilai sigma Y dikurangi Y prediksi dikuadratkan dibagi N per K. Diakarkan hasilnya 5,931. Lalu kita bisa mencari nilai simpangan koefisien regresi atau SB1. Nah, ini sudah dapat SE-nya dibagi akar sigma X kuadrat. Tadi sudah ada juga dalam proses pencarian koefisien determinasi. 5971. Lalu sigma X dikuadratkan 235 kuadrat dibagi dengan jumlah data. Hasilnya adalah 0,2804. Jadi SB1 sudah dapat. Kalau sudah dapat SB1, nah sekarang kita bisa lakukan yang namanya uji signifikansi. Ya, tadi kriterianya H0 diterima jika beta 1 kurang dari sama dengan 0 dan HA yang diterima atau H0 yang ditolak jika beta 1 lebih dari 0. Dan T hitung kurang dari sama dengan T tabel atau T hitung lebih dari T tabel untuk H. Nah, T hitung carinya B1 dikurangi beta 1 dibagi SB1. B1 sudah ada, SB1 juga sudah ada. Ini B1 dari persamaan regresi yang tadi ya. Y sama dengan apa? 44 sekian tadi, bla bla bla, ya. Ditambah apa namanya? B1-nya 1,2185 X. Ya, tadi kan persamaannya ini. 44, sekian terus 1,28. Nah, ini B1 tuh ini nilai. Saya dapatkan di awal-awal. Nah, kemudian T hitung adalah B1 dikurangi beta 1 dibagi SB1. Nah, beta 1 bagaimana menentukannya? Lihat di sini. Kita pakai H0 saja. HA boleh, tapi nanti berarti dilihat penerimaan. Nah, sekarang pakai H0 misalnya. Beta 1 kurang dari sama dengan 0. Ya berarti 0 termasuk di sini. Berarti saya akan memakai nilai beta 1 sama dengan 0. Lalu ini B1 dikurangi beta 1 1,2185 dikurangi 0 dibagi SB1 tadi yang sudah didapatkan sebelumnya. Hasilnya 4,3456. Berarti hitungnya ini. Nah, misalkan kita ambil taraf signifikansi alfa 0,05. Pakainya one tailed, tidak two tailed. Kalau two tailed itu pengaruh saja. Tapi kalau one tailed itu kita sudah jelas ya. Tadinya pengaruh positif yang dicari. Tapi nanti kalau yang ditanyakan pengaruh saja berarti two tailed. Alpha 0,05 dengan degree of freedom-nya N dikurangi K dikurangi 1, maka K dikurangi 1-nya dulu ya. K-nya 2 dikurangi 1 berarti 1. Berarti 10 dikurangi 1, 9. Berarti T tabelnya, nah kalau di Excel nanti kita bisa menghitungnya langsung menggunakan rumus. Tapi kalau dari tabel dilihat, ya berarti tabelnya ini adalah T dengan nilai alfa 0,05. Kita pakai taraf signifikansi 5%. Kemudian degree of freedom-nya 9. Ternyata hasilnya adalah 1,833. Kita lihat nilai T hitung lebih dari T tabel. Artinya apa? Kalau T hitung lebih dari T tabel berarti H0-nya ditolak. Yang diterima adalah H. Ya, tadi kan T hitung lebih dari T tabel. Berarti yang diterima adalah H. Artinya ada pengaruh positif yang signifikan dari promosi terhadap penjualan. Atau dari X terhadap Y. Ya, seperti itu. Cara analisis regresi. Kurang lebih. Baik, berikutnya penarikan kesimpulan ya tadi sudah dilakukan, cuman kalau teman-teman ini menyajikannya dalam grafik kurang lebih seperti ini hasilnya.
Jadi titik-titiknya tersebar seperti ini dan dia trennya meningkat. Ya dengan persamaan tadi yang sudah kita dapatkan. Dan nilai koefisien determinasi 0,7024. Ya, dan model tadi dinyatakan good of fit tadi setelah uji F dan mampu memprediksi penjualan. Lalu kesimpulan yang lainnya adalah ada pengaruh positif yang signifikan dari promosi terhadap penjualan. Ya nanti ini grafik ini sifatnya tidak wajib ya, hanya untuk menampilkan saja. Ya, seperti itu. Itu regresi linear sederhana. Nah, kemudian saya hanya akan menjelaskan secara singkat yang berikutnya adalah regresi linear berganda. Nah, pemodelan matematikanya seperti ini. Jadi nilai variabel bebasnya tidak hanya satu. Kalau tadi kan hanya X saja. Kalau sekarang variabel bebasnya ada 1, 2, 3, atau lebih. Maka model regresinya seperti ini. Ya sama seperti tadi kita harus menaksir nilai beta 1, beta 0. Ya, karena kalau tadi hanya beta 1 dan beta 0, sekarang ada beta 2, beta 3, beta 4, dan seterusnya. Ya. Nah, ini caranya menggunakan metode eliminasi. Ya. Artinya kita punya pemodelan matematika, misalnya ya, ada dua variabel bebas, ada X1 dan X2. Ya, kita ingin mengetahui pengaruh X1 dan X2 ini terhadap variabel Y. Ya, dengan pemodelan persamaan regresi. Maka proses penaksiran nilai beta 0, beta 1, dan beta 2, ya, karena ada X1 dan X2, berarti nanti akan ada beta 2 juga. Ya, penaksiran beta 1, beta 2, dan juga B0, ini adalah ya dengan cara metode eliminasi, membuat ya semua nilai beta 0, beta 1, beta 2 ini dimasukkan ke dalam persamaan-persamaan berikut ini. Ini sebagai pengenalan saja ke teman-teman. Nanti kalau di dalam menggunakan software Excel dan juga SPSS, ya baik yang linear sederhana ataupun linear berganda, ya bisa langsung didapatkan. Tidak perlu dicari nilai taksiran B1, B2, B0. Tapi kalau ini secara manual, kurang lebih caranya yang menggunakan rumus ini, ya cukup panjang. Ya dengan metode eliminasi atau substitusi ini bisa dipecahkan untuk mencari nilai B0, B1, dan juga 2. Nah, ini contoh kasusnya. Jadi ini ada seseorang diminta untuk meneliti apakah ada pengaruh dari jumlah gadget yang dimiliki dan juga intensitas bermain bersama dengan teman sebaya terhadap tingkat kenakalan siswa SD. Ya berarti pengaruh ya berarti X-nya ada 2 nih, jumlah gadget dan juga intensitas bermain dengan teman sebaya. Berarti jumlah gadget kita ibaratkan X1, intensitas bermain dengan teman sebaya ini adalah X2. Berarti ada 2 variabel bebas. Nah, variabel terikatnya adalah tingkat kenakalan siswa SD, berarti ini adalah Y. Nah, ternyata dari penelitian datanya seperti ini, dikuantifikasi. Ya, dari 8 orang, berarti A sampai H, siswa A sampai H. Jumlah gadgetnya sudah ada, intensitas bermain dengan teman sebayanya ada, dan tingkat kenakalan ini diskalakan dari 1 sampai 4. Ya, langkahnya sama seperti tadi, ya, yang membedakan nanti hanya di pencarian persamaan regresinya saja. Ya. Nah, ini hipotesis dulu sama, ya, karena yang ditanyakan adalah pengaruh saja, berarti ini dua sisi ya, tidak hanya one tail, two tail. Artinya ini kasus yang pertama. Jadi daerah kritisnya yang ada di tengah-tengah tadi. Kalau misalnya grafik ini, yang ada dua, yang warna ungu tadi. Ya, ini grafiknya. Ini daerah penerimaan H0-nya. Ya, ini daerah penolakan H0, ya, atau daerah penerimaan HA. Ya, berarti kalau hanya pengaruh saja, nanti di hipotesisnya hanya tidak terdapat pengaruh untuk H0 dan terdapat pengaruh. Bukan pengaruh positif, bukan pengaruh negatif. Nah, berarti H0 diterimanya juga nanti kalau beta 1 dan beta 2 kurang dari sama dengan 0. Oh, sepertinya di sini ada yang kurang tepat. Ya. Nah, nanti kita betulkan ya. Ini yang betul adalah beta 1 dan beta 2 sama dengan 0 untuk H0 dan beta 1 dan beta 2 tidak sama dengan 0 ya untuk HA agar diterima. Nah, nanti kita revisi ya. Tolong diperhatikan ini. Ya, tapi kriteria perhitungannya sudah betul untuk T-nya. Jadi kalau harga mutlak terhitungnya kurang dari sampai T tabel berarti H0 diterima. Tapi kalau harga mutlak terhitungnya lebih dari T tabel itu H0 ditolak atau HA yang diterima. Nah, ini
Kurang lebih tadi yang menggunakan metode eliminasi, tapi saya tidak rekomendasi teman-teman mengerjakan menggunakan ini, akan cukup lama. Ya. Tapi ini cara mencarinya memang seperti ini. Ya, pokoknya intinya nanti kita ingin mengetahui nilai B0, B1, dan B2. Ini menggunakan persamaan ini dengan metode eliminasi. Ya, sekali lagi saya tidak meminta teman-teman menggunakan cara ini. Ya. Tapi teman-teman harus menggunakan software nanti supaya lebih cepat. Ya, dapatkan 3 persamaan seperti ini. Kemudian dengan metode eliminasi, ya, sehingga dapatkan 2 persamaan yang lebih singkat. Lalu dari 2 persamaan yang lebih singkat ini bisa mencari nilai B2. Jadi terlebih dahulu di sini B2. Hasilnya negatif 0,4774. Kemudian dari situ kita mendapatkan nilai B1 0,5308. Baru kita mendapatkan nilai B0 2,0631. Sehingga model atau persamaan regresinya adalah seperti ini. Y prediksi sama dengan 2,0631 B0 ditambah 0,5308 X1, ini B1 X1 dikurangi. Ya, karena tadi kan B2-nya negatif ya. Langsung saja kalau B2-nya negatif, tandanya dikurangi. Kurangi 0,4774 kali X2. Seperti itu modelnya. Ya sama seperti tadi cari nilai prediksi semuanya untuk masing-masing X1 dan X2. Kalau sudah dapat, ya ini masukkan X1 dan X2-nya. Misalnya kalau kasus pertama di sini X1-nya 2, X2-nya 1. Ya, kita mencari Y prediksinya. Kalau Y aktualnya tadi 3 ya dari data. Mencari Y prediksinya, berarti tinggal masukkan persamaannya 2,0631 ditambah 0,5308 dikali X1, X1-nya 2, dikurangi 0,4774 dikali X2, X2-nya 1. Hasilnya 2,6473. Dan seterusnya sampai dengan yang lain. Ya, seperti itu. Kalau sudah dapat, cari koefisien determinasinya dengan cara yang tadi sama. Dan dapatkan nilai koefisien determinasinya adalah 0,8702. Ya, kalau sudah dapat nilai koefisien determinasinya, kita mencari nilai F hitung, mendapatkan 16,7604. Lalu F tabelnya didapatkan 5,7861. Kita lihat F hitung lebih dari F tabel. Berarti model dinyatakan good of fit atau bisa dipakai untuk memprediksi nilai variabel terikat di masa yang akan datang. Penentuan SE atau simpangan estimasi sama seperti dari caranya. Hasilnya ini. Lalu di sini karena ada B1 dan B2, maka kita mencari nilai SB1 dan SB2. Ya, kalau SB1 menggunakan data X1, kalau SB2 menggunakan data X2. Hasilnya ini 0,179 dan 0,1039. Sekali lagi ini bisa dicari langsung di Excel nanti dengan satu klik semua datanya ada. Baru uji signifikansi. Nah, uji signifikansinya ini to tell ya. Jadi menggunakan yang ini ya, beta 1 dan beta 2 sama dengan 0. Kemudian beta 1 dan beta 2 tidak sama dengan 0 untuk HA. Untuk H0 ini. Nah, ini nanti dipakai salah satu saja. Kalau saya pakainya yang sama dengan 0 saja. Biar lebih mudah. Sudah jelas angkanya. Kalau yang tidak sama dengan 0 berarti harus cari angka yang mungkin 1, 2 atau negatif 1, negatif 2. Ya, seperti itu. Kriterianya yang tadi ya harga mutlaknya itu kurang dari sama dengan tabel berarti harga diterima. Tapi kalau harga mutlaknya itu lebih dari tabel itu adalah HA yang diterima atau H0 yang diterima. Ya, T-nya ada 2 juga karena ada X1 dan X2. Kita hitung 1 ini hasilnya kita pakai 0 beta 1. Ya, kita hitung 2, ini pakainya B2. Kalau kita hitung 1 pakainya B1. Hasilnya ini. Misalnya kita memakai alfa 0,05 ya. Nanti kalau tidak ditanyakan di soal pakai saja alfa 0,05. Pakainya yang to tell aja dengan DF sama dengan N dikurangi K sama dengan 5. N-nya berapa tadi? N-nya adalah 8, K-nya adalah 3. Kenapa K-nya 3? Karena ada X1, X2 dan Y variabelnya. Ya, jumlah datanya ada 8. Tadi ada jumlah siswanya adalah jumlah respondennya adalah 8. Jadi 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Ya, sehingga T tabelnya adalah T untuk alfa 0,05 dan degree of freedom-nya 5. Ya, 0,05, hasilnya 2,571. Nah, sekarang kita pakainya harga mutlak dari T hitung. Ya, harga mutlak dari T hitung 1, 4,5021 sama ya, positif ya.
Ini karena sudah positif ya sudah pakai angka itu. Dan dia lebih dari T tabel. Nah, kalau T hitung 2 kita lihat di sini negatif 4,5908 dimutlakan ya. Berarti dipositifkan. Jadi 4,5908. Ini sama-sama lebih dari T tabel. Ya, kalau misalnya sama-sama lebih dari T tabel, artinya yang diterima adalah HA. Jadi yang ditolak adalah H0. Ya. Nah, ini kan masuknya T hitung harga mutlaknya lebih dari T tabel. Jadi H0 ditolak, HA diterima. Awas jangan ketukar ya, yang diterimanya yang mana. Jadi lihat, artinya ada pengaruh dari ada pengaruh yang signifikan dari X1 jumlah gadget yang dimiliki dan X2 intensitas bermain dengan teman sebaya terhadap Y. Y-nya kenakalan siswa SD. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu penarikan kesimpulan. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk statistika pekan ini. Yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Jazakumullah khairan katsira. Ya, untuk sesi praktikumnya akan kita lakukan di sesi berikutnya. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.